Siapapun yang mencintai para sahabat, maka sesungguhnya mereka mukmin, dan siapapun yang membenci para sahabat itu kecuali adalah munafik. Dan siapapun yang mencintai para sahabat, Allah mencintainya, dan siapapun yang membenci para sahabat, Allah membencinya. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long, but I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep falling, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love on the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything for and it's anything for you. That's all I need. Oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for and it's anything for you. That's all I need is you. Oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kajian Majelis Ta'lim Ciniru, semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita dan memberikan kita istiqomah dalam proses kita belajar. Karena sesungguhnya proses belajar itu yang paling berat bukan hanya keikhlasan, tetapi menghadirkan istiqomah, konsisten pada proses kita belajar, terutama ketika kita konsisten mempelajari satu rumpun ilmu dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Semoga kita istiqomah mengkaji kitab tentang karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah dari awal sampai akhir. Walaupun terkadang itu kita lemah semangatnya, kadang-kadang kita turun tekad kita dan semangat kita, tapi kita tetap berusaha untuk berada pada jalan ini, maka sebuah istiqomah itu merupakan sebuah anugerah yang sangat indah. Semoga Allah memberikan kepada kita sikap konsisten dalam perjalanan hidup kita ketika mengkaji kebenaran. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu, karena kenikmatan ilmu tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Kenikmatan ilmu Allah berikan kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Dengan kenikmatan ilmu, kita akan tenang menghadapi kehidupan, kita akan tahu bagaimana kita membaca setiap petunjuk
dan bagaimana kita menjawab setiap ujian yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Karena ilmu merupakan kunci jawaban dalam kehidupan kita. Kita kalau menghadapi ujian tetapi tidak memiliki ilmunya karena kita tidak belajar, pasti kita dalam kondisi grogi, kita kondisinya ketakutan, kita frustasi karena kita khawatir mendapatkan nilai yang jelek. Pada waktu pembagian rapot kita akan betul-betul gelisah. Kita khawatir bahwasanya kita tidak naik kelas karena ujiannya sering sekali kita tidak belajar dan kita tertidur. Kalaulah kita menghadapi ujian di waktu SMP dan SMA ketika kita tidak belajar, ternyata menjadikan kita gelisah, tidak tenang, kita berkeringat dingin ketika pembagian nilai dan pembagian rapot, sama pula pada kehidupan kita. Kehidupan kita itu ujian. Kalau kita tidak memiliki ilmu, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan tenang kalau kita tidak punya ilmu? Kita tidak tahu bagaimana mencari jawaban dan kita akan frustasi dan depresi setiap kita menghadapi masalah dan konflik yang terjadi pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita sangatlah bersyukur kalau kita termasuk di antara manusia, di antara hamba Allah yang diberikan kenikmatan dengan ilmu. Kenikmatan ilmu yang datang pada kehidupan kita menjadikan kita tenang. Kita tidak perlu kebingungan, kita tidak perlu gelisah ketika kita menghadapi sebuah ujian di dalam kehidupan, karena sejatinya ilmu menenangkan kita dan akan memberikan jawaban atas setiap masalah yang kita jumpai. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita mendapatkan ilmu yang menjadikan kita tidak perlu sombong, ilmu yang tidak menjadikan kita menjadi tinggi jiwanya dan hatinya, ilmu yang tidak menjadikan kita suka menyalah-nyalahkan orang dan suka untuk menodai dan menghujat orang lain hanya karena ilmunya mungkin belum sama persis dengan ilmu kita 100%. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang menyelamatkan kita pada kehidupan di dunia dan ilmu yang menyelamatkan kita pada kehidupan kelak kita di akhirat. Kepada Allah kita tentunya berharap. Dan tentunya harapan ini kita berikan kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan setiap hamba dan makhluknya. Seluruh keluarga besar Majelis Taklim Ciniru yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham bahwasanya perjalanan kita menuju kepada Allah adalah perjalanan yang bertambah dekat setiap kita berganti hari. Tidaklah matahari berganti dengan bintang dan bulan lalu berganti dengan matahari, kecuali konsekuensinya perjalanan kita menuju kepada Allah semakin dekat. Tidak terlalu penting angka dalam umur yang telah kita lewati. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Tidak terlalu penting angka yang kita lewati pada perjalanan hidup. Karena yang lebih penting adalah apa yang kita bawa ketika kita berjumpa dengannya. Karena sesungguhnya umur itu hanyalah angka. Dan sesungguhnya yang paling penting bukanlah angka dalam umur kita, tetapi persiapan apa yang telah kita berikan secara maksimal ketika hari pertemuan dengan Allah semakin dekat. Itulah yang pernah terjadi dalam sebuah dialog yang indah antara Fudail bin Iyad ketika beliau bertanya kepada seseorang, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Orang itu menjawab, "Sittuna sanatan." Sesungguhnya umur saya 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad berkata, ini seorang ulama, beliau berdialog dan mengomentari umur orang itu yang sudah 60 tahun. Berarti mundu sittina sanatan tasiru ilallah. Berarti kamu sudah berjalan 60 tahun menuju kepada Allah. Wa yushiku an tablugh. Dan sesungguhnya sebentar lagi kamu akan sampai pada hari pertemuan kamu ketika kamu sudah menempuh 60 tahun berjalan menuju kepada Allah. Yang indah dalam dialog ini adalah bahwasanya Fudail bin Iyad itu memotret umur bukan hanya sekedar angka, tapi beliau memandang umur adalah perjalanan manusia menuju kepada Allah. Ini pula yang menjadikan kita memiliki sebuah insight yang sama. Umur itu hanyalah bilangan, umur itu hanyalah angka. Tetapi di balik umur yang Allah berikan kepada kita, berapapun umur kita hari ini, sebenarnya ini merupakan perjalanan kita menuju kepada Allah. Ketika kita harus sadar
dari kepingsanan kita selama ini, bahwasanya kita sering tidak sadar bahwasanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah, maka ketika kita mulai tersadar dari tidur kita yang panjang, ketidaktahuan kita bahwasanya perjalanan kita menuju kepada Allah, inilah pentingnya bagi kita untuk mengumpulkan semua poin yang bisa memberi manfaat pada kehidupan kita ketika berjumpa dengan Allah. Ilmu itu adalah poin, amal solih adalah poin, kebaikan yang kita lakukan adalah poin, manfaat yang kita berikan kepada orang lain adalah poin. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya poin untuk kita, supaya hari pertemuan yang semakin dekat, kita sudah semakin siap dengan hari itu, ketika banyak poin yang akan kita berikan pada waktu hari pertemuan itu datang. Maka inilah yang menjadikan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, karena sesungguhnya dari setiap ilmu yang ada pada buku ini akan memberikan kepada kita poin yang kita ambil, lalu kita fahami ilmu itu, lalu kita amalkan, supaya kita senantiasa mampu bertindak, senantiasa mampu berbuat sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah, supaya menjadikan indah pertemuan kita dengan Allah. Karena hidup kita diisi dengan perbuatan dan amalan yang dicintai oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita membahas buku ini. Inilah yang menjadikan kita paham kenapa saya harus memberikan waktu yang sangat panjang membahas sebuah buku 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Karena membahas tentang apa yang dicintai oleh makhluk, membahas tentang apa yang dicintai oleh Sang Khalik itu penting untuk kehidupan makhluk. Dan itulah yang akan membuat kebahagiaan pada kehidupan ketika pertemuan kita dengan Allah tiba pada masanya dan pada waktunya. Inilah yang menjadikan kita semakin yakin waktu yang telah kita berikan, usaha yang telah kita lakukan, pengorbanan yang telah kita kerjakan di dalam kita membahas tentang buku ini, lalu berusaha mengikatnya dengan kefahaman, lalu berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, maka sesungguhnya ini merupakan sebuah perkara untuk memberikan keindahan pada waktu kita nanti berjumpa dengan Allah. Dan semoga Allah memberikan sebuah kesaksian atas apa yang telah kita kerjakan. Inilah 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sekarang kita akan menuju kepada pembahasan yang berikutnya, golongan yang ke-19. Kita kemarin sudah membahas cukup panjang tentang golongan yang ke-18, orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Kita sudah panjang beberapa kali pertemuan. Sekarang kita menuju kepada pembahasan golongan yang ke-19. Anak tangga yang ke-19. Orang yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah dan ingin memperoleh rahmatnya Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa memiliki sebuah sifat dan karakteristik. Mereka itu mencintai para sahabat Nabi. Jadi ternyata iman dan tuntutan iman itu bukan hanya mengarahkan kita mencintai Allah, bukan hanya mengarahkan tuntutan supaya kita mencintai Nabi, tapi juga mencintai para sahabat. Ini merupakan salah satu di antara anak tangga yang tidak bisa dipisahkan dari anak tangga untuk menuju kepada keridhaan Allah. Dari masalah mencintai karena Allah, menjaga kesucian, berbuat baik kepada orang tua, dan sederet sifat anak tangga yang sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Maka pembahasan kita hari ini adalah mencintai para sahabat. Maka ketika kita membahas masalah ini, karena masalah ini mungkin sebagian dari kita merasa asing. Kenapa kita harus mencintai para sahabat? Karena hari ini dengan kondisi terakhir kaum muslimin, hari ini banyak kaum muslimin yang tidak peduli tentang kondisi para sahabat. Apalagi harus mencintainya, apalagi tuntutan dari mencintai para sahabat. Karena tuntutan dari mencintai para sahabat itu lumayan banyak, bukan hanya sekedar mencintai. Dan banyak orang hari ini tuh lebih peduli bagaimana dia mencintai klub sepak bola yang dia idolakan.
Dia lebih mencintai olahraga yang dia menjadikan olahraga itu hobi. Dia lebih mencintai tentang hal-hal yang unsurnya itu duniawi. Tetapi justru mereka tidak tahu bagaimana kita ini sebenarnya sedang dituntut oleh iman. Tuntutan iman itu bukan hanya mencintai Nabi, bukan hanya mencintai Allah, tapi mencintai para sahabat. Kenapa harus mencintai sahabat? Dan kenapa ini menjadi masalah yang cukup penting? Supaya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, salah satu syaratnya, kita harus mencintai para sahabat. Kalau mencintai Nabi dan Rasul, mungkin sebagian besar dari kita bisa memberi jawaban, kenapa kita harus mencintai Nabi? Ya betul, para Nabi dan para Rasul itu utusan Allah. Tapi kalau mencintai sahabat itu gimana? Kenapa harus mencintai sahabat? Bukankah sahabat juga tidak maksum? Yang maksum adalah para Nabi. Kenapa harus mencintai mereka? Ini merupakan satu perkara yang kita nanti harus mengerti dan pahami. Supaya ketika kita paham latar belakangnya, why-nya, kenapa kita mencintai para sahabat, kita nanti akhirnya bisa mudah untuk mengeksekusi poin ini. Untuk kita terapkan pada kehidupan, bagaimana kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan yang tidak lepas dari menjunjung tinggi para nabi, tetapi mencintai para sahabatnya. Mari kita bahas dulu. Poin yang pertama yang kita bahas adalah sahabat itu apa maksana? Ya. Jadi kalau kita membahas ya, definisi sahabat itu apa? Ini kan harus kita mengerti dulu. Ya. Kalau kita tidak mengerti definisi para sahabat, maka sesungguhnya kita nanti kebingungan siapa itu sahabat. Maka sesungguhnya dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya definisi sahabat itu adalah orang yang hidup pada masa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat Rasulullah, mereka hidup pada masa dengan Nabi Muhammad. Mereka bukan hanya hidup satu masa dengan Nabi, tapi mereka juga melihat Rasulullah dan mereka mati dalam kondisi mereka beriman. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Maka pada definisi sahabat inilah akhirnya kita nanti memahami bahwasanya kalau ada seorang sahabat, kalau ada seorang manusia, dia ternyata hidup dengan Nabi satu masa tetapi tidak melihat Nabi, maka tidak bisa disebut dengan Nabi, tidak bisa disebut dengan sahabat. Ataupun ketika kita mendapati ada seorang sahabat, ada seseorang yang hidup pada masa dengan masa Nabi, tapi dia tidak beriman dengan iman yang benar kepada Rasulullah, maka tidak bisa disebut dengan sahabat. Sebagaimana kayak Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay ini adalah seorang munafik. Ketika dia menjadi munafik, membenci Nabi, menyimpan kebenciannya dan kejahatannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik tidak bisa disebut dengan sahabat Nabi karena mereka sejatinya tidak beriman sepenuh hatinya dan sepenuh jiwanya kepada baginda Nabi. Kalau ada orang hidup pada masa dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tidak bisa disebut dengan sahabat. Contohnya Najasyi. Maka sesungguhnya beliau hidup pada masa dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Atau ketika ada seseorang yang hidup pada masa dengan masa Nabi, beriman dengan Nabi, tetapi mereka murtad setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka tidak disebut dengan sahabat. Jadi sesungguhnya para sahabat itu definisinya jelas. Orang yang hidup satu masa dengan Nabi, berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung, beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Rasulullah dengan benar, lalu mati dalam kondisi beriman dan tidak sama sekali menukar keyakinannya dan tidak keluar dari lingkaran keimanan, maka itulah yang disebut dengan para sahabat Nabi. Itulah yang kita harus pahami poin yang pertama. Maka para sahabat sendiri, kalau kita memahami bahwasanya para sahabat terdiri dari dua kelompok besar. Ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansor. Muhajirin itu adalah para sahabat yang datang dari Mekah menyelamatkan agamanya berpindah ke kota Madinah. Muhajirun
atau muhajirin itu merupakan subjek dari pelaku, orang yang melakukan perjalanan hijrah itu namanya muhajirin. Orang yang pindah dari Makkah menuju Madinah itu muhajirin. Orang yang menolong Nabi dan menolong para muhajirin yang datang dari Mekah menyelamatkan agama mereka menuju kepada daerah Madinah, Yasrib dulunya, maka disebut penolong itu disebut dengan kaum Ansor. Maka sesungguhnya sahabat itu ada muhajirin, ada pula Ansor. Dan dua-duanya mendapatkan posisi dan tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Dan disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Sesungguhnya kalangan muhajirin dan ansar dari kalangan yang pertama kali masuk Islam. Sesungguhnya mereka telah ridho menjadikan Allah menjadi Rabb bagi mereka dan Allah pun ridho kepada mereka. Ini menunjukkan kelasnya seorang muhajirin dan ansar. Levelnya, posisinya mereka begitu tinggi. Maka sesungguhnya seluruh para nabi merupakan makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Maka setelahnya adalah para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah melihat hati. Maka tidak ada hati yang paling bersih kecuali adalah hatinya para sahabat. Orang yang paling paham agama, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling paham tentang sunnah dan petunjuk Nabi, orang yang paling ringan beban hidupnya itulah para sahabat. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, qauman ikhtarahumullah li suhbatin nabi. Mereka adalah kaum dari sekumpulan manusia yang hatinya paling bersih setelah hatinya para nabi dan rasul, yang telah dipilih oleh Allah secara langsung untuk menemani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para sahabat. Jadi kalau nanti ada yang, mungkin ada yang pernah berkata begini, enak ya kalau kita hidup pada satu masa dengan Nabi. Maka sesungguhnya kalau hati kita baik, tentunya Allah menghidupkan kita satu masa dengan masanya Nabi dan kita menjadi sahabatnya Nabi. Kalau kita memang tidak menjadi sahabatnya Nabi karena memang kualitas hati kita tidak sebaik itu, sehingga kita tidak dipilih menjadi salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka para sahabat ini, jumlah mereka, sebagian para ulama mengatakan di antara 120 sampai 140 ribu. Jumlah para sahabat dihitung pada saat haji wada yang terakhir yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia. Dan para sahabat ini begitu besar jumlah mereka, sebelum akhirnya setelah wafatnya Nabi mereka berpencar ke banyak wilayah dan di berbagai macam tempat untuk menyebarkan agama Allah, sehingga akhirnya tersebarlah agama yang diemban oleh Nabi Muhammad, tersebar dari timur ke barat, dari matahari terbit hingga matahari tenggelam, yang dibawa para sahabat ketika mereka menyebarkan agama yang hanif dan agama yang lurus ini. Inilah para sahabat. Jadi sudah paham ya siapa itu para sahabat Nabi, dan dikatakan dengan kata sahabatun, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang kita harus pahami, kenapa kita harus mencintai para sahabat? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Sepenting itukah para sahabat? Ya, posisi mereka, kelas mereka, sampai kita orang yang beriman ketika mengikuti baginda Nabi, salah satu petunjuknya adalah kita harus mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepenting apa kita mencintai para sahabat Nabi, dan apa kaitannya dengan urusan agama kita dengan kita mencintai para sahabat Nabi? Maka setidaknya jawaban ini akan kita temukan di dalam pembahasan banyak sekali para ulama. Dan ini juga sebelum saya meneruskan, maka fahamilah bahwasanya agama yang benar itu adalah agama yang mengimani dan mencintai para sahabat sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita tidak bisa menerima kalau di dalam agama ini ada yang tidak sepakat dalam persoalan pokok ini atau dalam persoalan primer ini. Mereka tidak mau mencintai para sahabat, mereka tidak mau mengimani para sahabat, dan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas mereka tujukan kepada para sahabat, hati-hati. Itu termasuk perkara yang bukan masalah perbedaan para ulama, tapi ini sudah termasuk pada sebuah penyimpangan.
Ya. Jadi kalau masalah sahabat itu bukan masalah furu, tapi masalah usul. Jadi ketika kita mengimani para sahabat, meyakini para sahabat dengan iman mereka yang terjaga, dan merekalah orang yang hidup setelah masa Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, diperintahkan mengimani mereka dan mencintai mereka, maka ini perkara pokok. Kalau ada seseorang mengatakan dirinya sebagai muslim, tapi ternyata dia tidak mau untuk mencintai para sahabat, menghujat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, memurtadkan para sahabat, berarti ini masuknya bukan dalam konteks perbedaan para ulama, tapi ini konteksnya adalah sesuatu yang sudah dilanggar dan termasuk penyelewengan besar di dalam kehidupan akidah Islamiyah yang ada pada agama kita. Ya. Kalau masalah kita rukuk, kita kunut tidak pakai kunut, itu masalah furu', masalah fikih. Kita menggerakkan jari atau tidak menggerakkan jari itu termasuk masalah fikih. Kita misalkan mengangkat celana kita di atas mata kaki atau tidak mengangkat di atas mata kaki tetapi tidak sombong, maka itu masalah fikih. Ya. Tentang masalah bagaimana kita sholat taraweh jumlahnya adalah 11 atau 23, itu masalah fikih. Kita sholat tasbih atau tidak sholat tasbih, hadisnya sahih ataukah tidak, itu masalah fikih. Mana yang utama, membaca surat Yasin atau surat Kahfi ketika pada waktu malam Jumat, itu masalah fikih. Ya. Tapi dalam kehidupan ketika kita membahas tentang para sahabat, di mana tuntutan iman dan tuntutan sunnah itu bahwasanya kita harus mencintai para sahabat Nabi, bukan itu masalah fikih, tapi itu termasuk masalah pokok yang kita jumpai di mana para ulama tidak ada perbedaan tentang masalah itu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya tidak ada yang sepakat, semuanya tidak ada yang berbeda tentang kewajiban takzim kepada para sahabat setelah kita mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada seseorang ketika mengaku dirinya sebagai umatnya Nabi Muhammad, lalu dia memurtadkan para sahabat Nabi, lalu mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, sekali lagi ini bukan lingkupnya perbedaan fikih, tapi lingkupnya perbedaan sudah masuk pada perbedaan akidah. Jadi kita harus tahu mana yang termasuk lingkaran pokok, mana yang termasuk lingkaran-lingkaran cabang. Masalah fikih tentunya kita harus menghormati. Fikih itu luas, yang sempit adalah hati kita. Tapi persoalan yang masuk pada ranah akidah itu harus disikapi dengan sikap ketegasan. Sifatnya harus tegas pada persoalan ini. Bahwasanya ketegasan itu supaya setiap orang paham mana batasan yang harus tetap dia masuk pada batasan itu dan tidak boleh keluar dari batasan itu. Karena ini nanti berbahaya kalau kita sampai menjumpai yang semacam ini. Setelah kita memahami bahwasanya persoalan sahabat ini sudah masuk kepada pembahasan akidah, pada pembahasan inti, maka kita menjawab. Ya, kita harus tahu kenapa kita pada kehidupan kita itu harus kita sinkronkan hati kita, pikiran kita, bahwasanya kita ini mencintai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus mencintai mereka? Maka setidaknya ada beberapa poin yang menjadi jawaban dari pertanyaan penting ini. Kenapa kita harus mencintai para sahabat? Dan ini teguran untuk kita yang selama ini suka lalai terhadap sahabat Nabi, supaya mereka sadar, kamu nggak boleh lalai dengan kehidupan para sahabat Nabi. Jangan sampai anak kita lebih mengenal pahlawan hero, tetapi tidak mengenal tentang sejarah orang-orang besar yang ada pada agamanya. Karena mata rantai yang terputus dari kaum muslimin tentang kepahlawanan yang dimiliki para sahabat itu merupakan sebuah musibah. Anak-anak kalau sampai tidak mengerti tentang Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak mengerti
Tariq bin Ziyad, tidak memahami Bilal bin Abi Rabah, tidak memahami Ubay bin Ka'ab, dan sederet para sahabat yang mereka piawai di dalam kecerdasan mereka masing-masing pada potensi setiap ilmu yang mereka miliki. Kalau sampai anak kita, bahkan diri kita, tidak mengetahui betapa hebatnya mereka pada kehidupan ketika mereka menjadi bagian dari sahabat Nabi dan menjadi umatnya Rasulullah, maka menjadikan kita nanti bingung bagaimana kita menjalani kehidupan dan bagaimana membangun kebanggaan, pride pada hati kita, pada iman kita kalau kita tidak mengenali para sahabat Nabi. Makanya pembahasan ini berbicara kepada orang yang selama ini lalai. Dia tidak paham tentang para sahabat, tidak peduli tentang sahabat, bahkan referensi dia tentang sirahnya Nabi, referensi dia tentang kehidupan para sahabat itu nol. Sehingga akhirnya terkadang banyak hal masalah yang kita jumpai karena kita tidak pernah mengerti bagaimana dulu Nabi dan para sahabat menghadapi berbagai macam masalah dan mereka menyelesaikan dengan luar biasa setiap masalah-masalah yang terjadi. Ya. Karena semua kehidupan para sahabat itu ternyata dengan berbagai macam hal yang terjadi pada kehidupan mereka, mereka telah menjalani kehidupan dan telah memberikan banyak ilmu yang sebenarnya bisa kita ambil dan kita terapkan pada kehidupan kita. Hatta sampai masalah wabah, masalah pandemi itu pun pernah terjadi pada kehidupan para sahabat dan bagaimana mereka memiliki solusi atas segala masalah itu. Supaya kita semakin paham. Jangan sampai kita menjadi orang yang terpesona dengan kaum yang tidak beriman kepada Allah, tetapi justru kita putus komunikasi, putus rantai referensi kita dari kisahnya para sahabat yang ternyata para sahabat saja pada saat mereka hidup, mereka mendapatkan positioning yang kuat sekali di tengah peradaban manusia saat itu. Sampai Romawi dan Persia pun mereka respect kepada para sahabat. Dari satu bangsa yang asalnya penggembala kambing, lalu berubah menjadi bangsa yang besar ketika telah dididik dan disentuh oleh tangan dinginnya Rasulullah, sampai menjadi umat yang terdepan, sampai mendapati bagaimana Persia yang telah membangun peradabannya selama ratusan tahun hancur berantakan ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin dari para sahabat. Sampai kita mendapati Romawi satu persatu kekuasaannya rontok di satu tempat, rontok lagi di tempat yang lain, yaitu ketika mereka menghadapi para sahabat di dalam kesungguhan mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memberantas kezaliman. Salah satunya Mesir, bagaimana dikuasai sama Romawi, dibebaskan oleh Amr bin As. Itu merupakan contoh betapa luar biasanya kehidupan para sahabat. Makanya kita bahas dulu, kenapa kita harus mencintai para sahabat Nabi pada perjalanan iman kita. Ya. Yang pertama, karena sesungguhnya seorang mukmin itu bergerak sesuai dengan perintah yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Ini kan sepakat kita. Kita bergerak, kita duduk, kita makan, kita minum sesuai dengan perintah dan kondisi yang sesuai dengan perintah dan keadaan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita paham bahwasanya kita sebagai muslim memberikan kepatuhan tanpa syarat kepada Allah, memberikan ketaatan tanpa tapi kepada Rasulullah, maka salah satu di antara konsekuensi kepatuhan kita tanpa syarat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengikuti para sahabat, mencintai para sahabat. Sebagaimana Allah memerintahkan, sebagaimana pula Nabi juga memerintahkan dengan perintah yang sama, sebagaimana itu pula kita harus melakukannya. Ketika Allah mengatakan mencintai dan meneladani dan mengikuti para sahabat, kita mengikuti para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan supaya kita mencintai para sahabat, tentunya kita harus mencintai para sahabat. Karena kamus dalam kehidupan seorang mukmin itu sederhana. Referensi kita kembali kepada perintahnya Allah. Apa yang diperintahkan, kita taati. Apa yang tidak diperintahkan dan dilarang, kita tinggalkan.
Sederhana itu saja konsep kita ini dalam kehidupan iman. Ya. Sekarang mari kita menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya perintahnya mana datang dari Rasulullah. Kita mendapati dalam satu riwayat Bara' bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis Bukhari Muslim, Sami'tu an-nabi yaqul fil ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Ya. Maka dari Bara' bin Azib Rasulullah bersabda, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Nabi bersabda tentang Ansar. Rasulullah mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah mencintai sahabat Ansar kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik, dan tidaklah yang membenci sahabat Ansar kecuali orang munafik. Siapapun yang mencintai sahabat Ansar, maka dia telah dicintai oleh Allah. Dan siapapun yang membenci para sahabat, maka sesungguhnya Allah pun lebih membenci kepadanya. Ini kan jelas nih, bahwasanya perintah yang disampaikan Nabi dalam riwayatnya Bara' bin Azib dalam riwayat Bukhari Muslim, ini sudah terang sebagaimana terangnya matahari di siang hari yang bolong. Berarti kalau kita dikatakan siapapun yang mencintai para sahabat, ya, maka sesungguhnya mereka mukmin, dan siapapun yang membenci para sahabat itu kecuali adalah munafik. Dan siapapun yang mencintai para sahabat, Allah mencintainya, dan siapapun yang membenci para sahabat, Allah membencinya. Ini terang sekali nih. Sehingga kalau kita satu waktu gitu, pada perjalanan hidup kita, kok tiba-tiba kita menemukan ada orang yang mencela para sahabat, ada yang menghujat para sahabat, apapun alasannya, maka sesungguhnya lihatlah orang itu dengan hadis ini. Tidaklah mencintai para sahabat kecuali mukmin, dan tidaklah orang yang membenci para sahabat kecuali adalah munafik. Ya, ini yang harus menjadi sebuah pegangan kita dalam kehidupan kita beragama. Karena bagaimanapun agama ini memiliki sebuah aturan-aturan basic yang harus kita mengerti dengan baik aturan basic itu. Supaya kita ini tidak terombang-ambing, berada pada kebingungan, hanya karena kita tidak berada pada sebuah basic dan landasan yang kuat. Dan salah satu di antara landasan yang kuat itu apa? Di antara landasan yang kuat itu adalah kita ini mendapati seluruh para ulama sepakat bahwasanya mencintai para sahabat itu merupakan bagian dari perintahnya Allah dan Rasul. Bahkan Nabi sudah sedemikian sederhana mengatakan dalam sabdanya, siapapun yang mencintai para sahabat mukmin, siapapun yang membenci para sahabat itu munafik. Makanya maaf ya, kalau ada yang sudah mengkafirkan sahabat, ya kita lihat dengan hadis ini. Kalau ada yang mencela sahabat dengan alasan ini dan itu, lalu mengatakan, wah sahabat Utsman KKN, oh sahabat Muawiyah begini, wah sahabat ini begini, lihatlah dengan hadis ini. Karena melihat segala sesuatu dikembalikan kepada Al-Quran dan kembali kepada sabda Nabi. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih terhadap segala sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita jelas mendapati posisi Nabi itu jelas. Posisi Nabi itu tidak sama sekali kebingungan. Posisi Nabi itu clear. Beliau mengatakan, mencintai sahabat itu merupakan bagian dari keimanan, dan membenci para sahabat itu bagian dari kemunafikan. Itu hadisnya diriwayatkan dari Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, artinya tidak perlu lagi dengan kesahihannya. Kita juga mendapati ya bagaimana Allah itu juga menyampaikan ya perintah bagi kita untuk senantiasa memperhatikan para sahabat dan mengikuti mereka. Ya. Sebagaimana kita jumpai dari apa yang Allah sampaikan. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 yang tadi kita sebutkan, Allah menyampaikan firman-Nya.
Firman inilah yang ditegaskan oleh sabda Nabi yang tadi kita baca dalam riwayat Bukhari Muslim. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Maka kita menjumpai dan mendapati jelas sekali orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan orang yang mengikuti mereka. Jadi Allah itu bukan hanya menyebutkan tentang muhajirin dan ansor. Ya, Allah tidak menyebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Tapi Allah menyebutkan setelahnya itu walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengikuti para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor, maka sesungguhnya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan sebuah tempat di surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat nyata. Berarti kita menjumpai ini sudah perpaduan dua referensi yang sangat clear. Bahwasanya kehidupan kita dalam iman itu konteksnya itu terjaga ketika kita mencintai para sahabat Nabi. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dan ini tidak perlu lagi keraguan di dalam hati kita. Bagaimana kewajiban kita untuk menempatkan iman kita itu mencintai para sahabat Nabi. Jadi tidak bisa kah Ustaz kita itu mencintai Nabi tanpa mencintai para sahabat? Tidak bisa. Itu sudah satu paket dan tidak bisa paket itu dipisahkan. Sebagaimana nasi goreng dengan nasinya itu kan satu paket. Gimana kita bisa membuat nasi goreng tanpa ada nasinya? Yang dinamakan nasi goreng itu ya karena ada nasinya yang kita goreng dengan bumbu-bumbu tertentu. Sama pula iman kepada Nabi itu jelas. Iman kita kepada Nabi itu harus disertai dengan sebuah konsekuensi. Iman kita kepada Nabi itu harus pula beriman kepada para sahabat dan mencintai para sahabat. Dan ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita pada konteks keimanan kita. Makanya akhirnya kita mendapati apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Kaidah mencintai itu sebenarnya 4. Jadi kalau kita mencintai Nabi, mencintai Allah itu kaidahnya 4. Mencintai siapapun yang dicintai Allah dan Rasul, membenci siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasul, mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan membenci apapun yang dibenci oleh Allah dan Rasul. 1, 2, 3, 4. Maka sesungguhnya 1, 2, 3, 4 ini menjadi konsekuensi kalau kita betul-betul sebagai pecinta yang jujur. Karena yang namanya mencinta itu kan banyak sekali bentuknya. Ada yang mencinta setengah hati. Ada yang mencinta dengan cinta yang palsu. Ada cinta yang imitasi. Tapi ada yang mencinta dengan jujur dan tulus. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, pecinta yang jujur itu yang 4 ini harus dihadirkan. Maka ketika kita mengetahui poin yang pertama tadi kita bahas, apa itu tuntutan ketika kita mencintai dengan benar? Mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya para sahabat itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Makanya mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa arda'an. Radhiyallahu anhu itu apa sih Ustadz? Artinya Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah. Itu gelar disematkan kepada setiap nama para sahabat. Karena apa? Keutamaan mereka yang begitu besar dan bagaimana mereka telah dinobatkan sebagai kaum yang telah dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika mereka telah dinobatkan menjadi kaum yang telah betul-betul dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya itulah kewajiban kita untuk mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah para sahabat. Nah, ini Allah sampaikan pula kembali di dalam surat Al-Fatih kan. Allah juga menyampaikan bahwasanya kecintaan Allah kepada muhajirin dan ansor itu begitu besar. Ya, dan Allah sampaikan pula itu.
Jadi ini menunjukkan kepada kita dalil yang pertama. Sehingga dalil pertama jelas, clear. Berarti bahwasanya mencintai para sahabat itu satu kewajiban di dalam kehidupan kita. Jadi yang termasuk dalam ranah iman itu bukan hanya kepada Allah dan Rasul, tapi harus ada para sahabat yang harus kita cintai. Dan itu satu paket komplit. Di mana paket ini bukan pilihan, tapi paket ini merupakan sebuah tuntutan dan konsekuensi yang tidak terpisahkan di antara keduanya. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa kita harus mencintai para sahabat Nabi? Dalil yang kedua, karena sesungguhnya para sahabat Nabi itu merupakan kaum terbaik yang ada pada kehidupan manusia setelah kehidupan para nabi dan para rasul. Dan itu tergambar dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik satu masa itu adalah masaku bersama dengan para sahabat. Karena para sahabat yang hidup satu masa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik masa itu masaku. Ya, Islamnya masih terjaga, Islamnya masih murni, tidak ada penyimpangan kecuali diberantas langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku. Summal ladzi yalunahum, dan masa setelahku, setelah masa aku dan masa para sahabat itu siapa? Summal ladzi yalunahum, dan masa setelahnya. Setelahnya itu siapa? Yaitu generasi para tabi'in. Siapa itu tabi'in? Orang yang melihat para sahabat Nabi dalam kondisi mereka hidup satu zaman dengan para sahabat Nabi, melihat mereka beriman kepada iman yang benar dan mati dalam kondisi beriman. Itu tabi'in. Khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Ya, sesungguhnya sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasiku, dan generasi setelahnya, yaitu generasi setelah para sahabat itu generasi tabi'in, dan generasi setelahnya, dan itu merupakan generasi tabi'ut tabi'in, yaitu orang yang mengikuti dan melihat orang yang hidup satu masa dengan tabi'in, melihat para tabi'in, beriman dan tidak murtad ketika dia meninggal dunia. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Maka sesungguhnya di situ Nabi mengatakan mereka itu sebaik-baik kaum. Orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling ringan beban hidupnya itu para sahabat Nabi. Makanya pujian demi pujian itu disampaikan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Ya. Makanya akhirnya kita mendapatkan perintah untuk mengikuti para sahabat. Karena apa? Karena para sahabat adalah orang yang paling jujur di dalam mengamalkan agamanya sesuai dengan apa yang apa yang mereka lihat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah kaum yang melihat bagaimana Quran diturunkan, dan mereka adalah kaum yang melihat bagaimana Quran itu diceritakan dan disampaikan maknanya oleh baginda Nabi. Dan mereka adalah kaum yang ketika mereka hidup bersama dengan Nabi dan tidak ada pertanyaan yang mereka miliki kecuali mereka tujukan kepada Nabi dan Nabi yang menjawab. Makanya akhirnya orang yang mencintai para sahabat Nabi itu, maka pada dasarnya adalah orang yang bisa terjaga dari berbagai macam penyelewengan. Jadi kalau mereka senantiasa menjadikan kehidupan agamanya itu sesuai dengan ilmu dan itu merujuk kepada para sahabat. Karena apa? Karena para sahabat itu adalah kaum yang mereka dihidupkan dan diberikan kesempatan untuk mendapati Quran yang diturunkan dan mendapati Nabi hidup di antara mereka. Dan ini menjadi salah satu kunci dari kehidupan kita beragama hari ini. Kehidupan kita di dalam kita beragama itu tidak akan pernah kita mendapatkan keselamatan atas pemahaman kita sampai kita pemahamannya itu sebagaimana pemahaman yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Karena setiap orang itu bisa membawa kemana-mana
setiap dalil dan setiap referensi yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Maka pemahaman atas setiap dalil itu harus dikembalikan kepada para sahabat bagaimana mereka dulu memahami dalil itu ketika Nabi yang menerangkan. Kalau enggak, berantakan kehidupan beragama kita. Kan begitu. Contoh. Ya. Dulu kita mendapati ada salah satu orang ya, yang kita mendapati ada satu gerakan kelompok yang mereka itu tidak melaksanakan sholat kalau kita sudah merasa yakin dengan Allah. Mereka menggunakan dalil pada ayat yang terakhir surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya kepadamu keyakinan. Ayat ini lalu difahami secara letterlek. Oh, kalau kita beribadah itu sampai yakin. Kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah. Adalah sholat itu kalau belum yakin. Kalau sudah yakin ya tidak usah sholat. Karena fungsinya sholat itu supaya kita yakin. Nah, kalau sudah yakin, lalu ngapain sholat? Itu dalilnya benar. Dalilnya salah atau tidak? Dalilnya benar. Tapi pemahaman atas dalil itu yang keliru. Pemahaman atas dalil itu yang salah karena Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi menjadi pribadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling bersih, orang yang paling yakin dengan Allah itu siapa? Baginda Nabi. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Hatta pada hari ketika Nabi meninggal dunia pada hari Senin, subuhnya pun Rasulullah masih sholat. Padahal kita tahu, kalau kita ditanya, siapa orang yang paling yakin sama Allah? Kita semuanya sepakat menjawab. Orang yang paling yakin kepada Allah itu ya Rasulullah gitu. Tapi Nabi tetap sholat. Oh, berarti pembahasan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu pemahamannya gimana yang benar? Pemahamannya itu adalah sesungguhnya sembahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Itu artinya kematian. Itu yang dipahami para sahabat ketika Nabi menjelaskan ayat itu kepada mereka. Inilah pentingnya pemahaman. Jadi ayat itu kalau tidak dikasih pemahaman yang benar, itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya harus ada sebuah pemahaman yang kita miliki ketika memahami setiap ayat atau setiap hadis. Ayatnya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Karena ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Contoh, dulu waktu saya SMP, ada teman-teman saya bawa motor, padahal belum punya SIM. Mungkin dulu Pak Eri juga termasuk kali. Lalu teman-teman kita kalau tidak punya SIM, teman-teman kita itu bisik-bisik begini. Tidak apa-apa nggak punya SIM. Nanti kalau ada pemeriksaan polisi, kita membaca summum bukumun umyun fahum la yubsirun. Summum bukumun umyun. Summum itu tuli, bisu, dan buta dalam kondisi tidak tahu. Kalau kita pikirin secara logika, oh iya ya masuk akal ya. Jadi kalau kita baca itu nanti polisinya tidak melihat kita karena dia dalam kondisi sebagaimana dibutakan, ditulikan, dan tidak bisa bicara. Kalau kita berpikir otak-atik mantok logika, ya masuk akal dan ada relevansinya. Tapi kan ayat itu bukan bicara untuk pemeriksaan polisi, itu kan ayat bicara tentang kondisi kaum yang tidak beriman. Tidak ada hubungannya dengan bapak polisi dalam pemeriksaan dan penilangan di jalan. Tapi dulu di SMP itu membaca itu kalau ada pemeriksaan apapun. Kalau masuk kelas tiba-tiba ada pemeriksaan tas dari guru BP, nanti baca itu. Seakan-akan ayat dalilnya benar, ada korelasinya, padahal tidak. Kenapa? Ayat itu pemahamannya adalah orang yang tidak beriman lalu melakukan syirik kepada Allah, itu pada dasarnya mereka itu buta, tuli, bisu, karena tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Lah, kenapa ayat ini bisa dibawa kemana-mana? Karena sesungguhnya ayat itu membutuhkan pemahaman. Itulah kenapa baginda Nabi diturunkan oleh Allah. Supaya Rasulullah itu menyampaikan bagaimana pemahaman setiap apapun dari firman Allah dan apa yang Allah inginkan pada kehidupan manusia. Apa yang harus kita jalankan.
Maka Nabi berkata dalam sabdanya, tidak ada perkara yang mengarah ke surga kecuali semua aku jelaskan, dan tidak ada perkara yang menyebabkan orang terperosok ke dalam neraka kecuali semuanya aku jelaskan. Jadi mengikuti Nabi dan para sahabat itu satu paket. Supaya kita mengikat, supaya kita tahu apa sih yang kita pahami dari penjelasan Nabi. Karena yang paling tahu tentang pembahasan Nabi itu para sahabat. Makanya lingkaran para sahabat ini dijaga oleh Allah dari orang-orang yang berkualitas betul hatinya. Sehingga mereka lah yang betul-betul mewariskan apa yang disampaikan Nabi. Mereka lah saksi mata bagaimana Quran diturunkan, dan mereka lah saksi mata bagaimana sunnah itu difahami. Dan saksi mata itu selalu lebih kuat daripada saksi telinga. Saya ambilkan analogi yang gampang. Kalau ada sebuah kejadian tabrakan di satu jalan, jedet gitu. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian tabrakan jedet gitu. Pak polisi datang mengolah TKP. Kira-kira polisi ketika datang mengolah TKP, Pak polisi itu akan mencari saksi telinga atau saksi mata? Pasti yang dicari saksi mata. Kenapa? Saksi telinga itu sudah banyak penambahan dan merevisi banyak informasi yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Yang dicari saksi mata, kalau ada CCTV, CCTV. Kalau tidak ada CCTV, maka saksi lapangan, saksi mata langsung. Kenapa saksi mata yang melihat? Oh, tadi begini Pak, ini kejadiannya motor agak kencang. Lah, ini ada mobil pengen belok, tidak pakai sen, mendadak. Langsung luber ke kanan. Motor ini tidak siap karena tidak tahu kalau mobil itu akan belok. Jadilah tabrakan. Dan ketika tabrakan, pengendara motornya sempat terpelanting, terpelanting ke atas mobilnya, sempat jatuh. Pingsan, tapi setelah itu sadar, dibawa ke rumah sakit. Itu saksi mata. Coba kalau yang olah TKP, yang diambil keterangan itu saksi telinga. Sudah beda jauh. Saksi telinga berkata, tadi ada kecelakaan, motornya kencang, mobilnya kencang, tabrakan, lalu orangnya itu terpelanting sampai 20 meter, jatuh, pecah kepalanya, dibawa ke rumah sakit, mati itu. Kenapa kok berbeda dari fakta lapangan? Karena dia saksi telinga. Makanya saksi mata itu disebut dengan saksi tunggal atau saksi kunci, biasanya disebut dengan saksi kunci dia. Dalam setiap peristiwa itu saksi mata itu saksi kunci. Maka ketika kita paham olah TKP itu pengolahan informasi primernya itu sangat tergantung dengan saksi mata untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Maka sebenarnya juga itu analogi gampang, itu analogi sederhana banget. Sesungguhnya orang yang paling mengerti, kaum yang paling mengerti tentang bagaimana saksi mata ketika Quran diturunkan, bagaimana ketika hadis disampaikan, siapa yang paling tahu bagaimana itu pemahamannya, bagaimana maksudnya, bagaimana artinya, yaitu adalah para sahabat. Kenapa harus para sahabat, Ustaz? Mereka generasi terbaik dan mereka lah saksi mata. Mereka itu saksi mata. Bagaimana maksud Quran ketika diturunkan oleh Nabi. Makanya kalau kita mendapati banyak penyimpangan di mana-mana, yang kita lakukan itu apa? Misal, antum ingin mengambil air ya, di sebuah bantaran sungai. Ternyata sungai ini sudah ada banyak racunnya. Maka yang kita lakukan apa? Mungkin kita harus ngambil air. Maka yang kita lakukan jangan ambil air yang ada racunnya. Cari ke hulunya, cari mata airnya di mana dia mengalir pertama kali. Dari mata air pertama kali itulah kita ambil supaya kita tidak perlu terkena racun-racun dari perjalanan air dari pertengahan hulu hingga hilirnya. Kenapa? Karena kita mendatangi mata airnya. Nah, mata air keilmuan kita itu ada pada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Maka akhirnya kita begitu sederhana nanti ketika kita melihat dan menjumpai ada seseorang misalkan mengaku bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat maut gitu ya. Ya kita tidak perlu pusing untuk menilai apakah itu benar ataukah tidak gitu. Ya, lihat saja apakah ada di antara para sahabat yang mereka itu diberitahu Nabi bahwasanya ada di antara umatku nanti yang bisa bicara bahasa semut. Wong Abu Bakar saja tidak paham bahasa semut kok. Padahal kalaulah ada laki-laki yang paling pantas diangkat menjadi seorang nabi setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Tapi itu pun tidak menjadikan seorang Abu Bakar itu bisa mengetahui tentang bahasa semut. Jadi akhirnya semuanya hal itu akan kelihatan kalau kita memiliki parameter untuk melihat satu kasus yang terjadi dengan apa yang dulu dipahami oleh para sahabat. Sehingga akhirnya kita akan memiliki parameter kebenaran. Tanpa menafikan para sahabat juga terkadang mereka berbeda pendapat. Dan ini harus dipahami dengan ma'ruf supaya kita betul-betul memahami, supaya kita betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Tanpa menafikan para sahabat juga terkadang memiliki perbedaan pendapat. Iya. Makanya akhirnya kalau ada orang lalu menyuarakan sebuah narasi untuk membenci para sahabat dan ada kelompok yang membuat narasi untuk mengkafirkan seluruh para sahabat. Kira-kira maksud dan grand desainnya apa? Kalau sampai ada satu narasi yang dibangun untuk menyesatkan para sahabat dan mengatakan para sahabat itu murtad. Karena ada sebuah agenda rahasia mereka. Mereka ingin memasukkan ajaran yang mereka miliki sendiri supaya orang tidak lagi memiliki legitimasi dan trust kepercayaan kepada para sahabat sehingga akhirnya orang begitu mudah disesatkan kemana-mana sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jadi itulah yang menjadikan kenapa ada kelompok orang yang getol sekali mengkafirkan para sahabat. Karena para sahabat itu referensi. Jadi ketika ini masih menjadi referensi bagi muslim, ya tentunya muslim susah untuk di brainwash otaknya. Tapi kalau seorang muslim sudah tidak lagi memiliki legitimasi dan trust kepada para sahabat, ya sudah. Berbagai macam informasi akan dimasukkan mudah dan akan di brainwash dengan begitu gampang. Nah itulah yang kedua. Kenapa kita mencintai para sahabat. Yang ketiga, yang keempat nanti kita bahas insya Allah. Setidaknya kita sekarang paham ya. Kita sudah mulai mengerti. Oh ternyata Masya Allah ya. Ternyata kita mencintai para sahabat Nabi itu Masya Allah. Kita mencintai sahabat Rasulullah SAW itu ternyata bukan hanya pilihan. Tetapi sejatinya itu merupakan sebuah tuntutan di dalam kita mencintai para sahabat Nabi. Jadi akhirnya ini bukan sifatnya pilihan. Yang mau silahkan untuk beriman kepada Nabi. Silahkan yang tidak mau juga tidak apa-apa. Bukan. Mencintai para sahabat bukan pilihan. Tapi mencintai para sahabat adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa dilepaskan. Makanya mencintai para sahabat itu tidak pernah menjadi kelompok dan golongan tertentu. Makanya akhirnya apa? Kenapa mencintai para sahabat itu merupakan kewajiban kepada seluruh kaum muslimin. Maka siapapun yang telah mencintai para sahabat, maka mereka telah berdiri di atas ajaran salafus salih. Jadi ajaran salaf itu bukan kamu ngaji sama siapa, tapi ajaran salaf itu adalah ketika engkau menjadikan pemahaman agamamu, manhajnya itu berdiri di atas keilmuan. Kamu yakin apa yang kamu perbuat di atas dalil ilmu. Dan kamu mengimani para sahabat. Itulah yang disebut dengan salafus salih. Yang disebut dengan orang yang mengikutinya dengan salafi. Jadi kalau arti salafi itu kelompok, ya kita bukan kelompok. Ya, jadi kalau saya tanya Ustaz salafi, ya kalau artinya salafi apa? Kalau harus ngaji ini sama ngaji orang ini harus baru disebut salafi, ya kita bukan salafi. Tapi kalau arti salafi itu artinya adalah bahwasanya kita semuanya penunjuk kepada Nabi, mengikuti para sahabat, mencintai para sahabat, mendasarkan perbuatan kita dengan dalil, insya Allah itu adalah salafi. Saudara-saudara kita pun yang lainnya itu pun salafi.
Dan itulah arti yang kita harus mengerti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything for and it's anything for you. Oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees for you, got me on my knees, anything for and it's anything for you. All I need is you. Oh Allah. I've been holding for so long.